Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Kita ketemu lagi nih sekarang dalam mata pelajaran tematik. Nah, kalau tadi pagi kita sudah belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sekarang kita akan masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, gimana? Udah siap untuk belajar? Oke deh, kalau sudah siap, Ustazah mulai ya. Nah, Nina dan Adi sudah belajar tentang cara menghitung ketukan dalam sebuah lagu. Ayo kita ingat kembali. Sebuah lagu memiliki panjang pendek nada. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Sekarang coba perhatikan kembali not lagu Awan Putih. Nah, masih ingat nggak pembelajaran lalu kita sudah belajar tentang lagu Awan Putih anak-anak. Kita sudah sama-sama nyanyikan. Dan kita juga sudah belajar tentang panjang pendek nada, tentang ketukan, ya? Iya, nah sekarang coba kita ingat kembali yuk anak-anak yuk. Nah, di sini sudah ada tabel yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, ingat nggak bahwa ketukan itu dia terdiri dari 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Nah, masing-masing ketukan itu cara penulisannya itu beda-beda anak-anak. Ustazah sudah sampaikan ya pembelajaran yang lalu. Nah, Ustazah akan mengulas lagi. Untuk 1 ketukan, jadi cara penulisannya adalah not angkanya ditulis angkanya aja dan tidak diberi garis atau titik di atasnya. Nah, not. Masih ingat nggak not? Not itu adalah angka. Nih, angka-angka yang ada di lirik lagu biasanya itu yang dinamakan dengan not. Jadi dia tidak ditambahkan titik ataupun garis di atasnya. Nah, sekarang kita beralih ke 2 ketukan. Kalau 2 ketukan, cara penulisannya adalah not angka ditambah 1 titik di belakangnya. Perhatikan, kalau yang tadi nggak ada titiknya, sekarang untuk 2 ketukan kita tambah 1 titik di belakang not. Oke, sekarang kalau 3 ketukan. 3 ketukan not angka ditambah 2 titik di belakangnya. Nah, kalau tadi 2 ketukan 1 titik, sekarang kita tambah lagi 1 titik di 3 ketukan. Jadi titiknya ada 2. Oke, kalau yang 4 ketukan. 4 ketukan not angka ditambah 3 titik di belakangnya. Nah, jadi di depan not ini notnya, di belakangnya kita tambah titiknya jadi 3. Oke, bisa ya? Baik, kalau udah bisa. Sekarang, nah di sini ada lirik lagu Awan Putih. Nah, kalian perhatikan, di atas ini yang dinamakan dengan not. Nah, di bawah ini yang dinamakan dengan lirik. Perhatikan, tadi kita sudah belajar 1 ketukan sampai 4 ketukan. Lihat, untuk not yang pertama, di atas ini, dia tidak menggunakan titik. Nih, tidak menggunakan titik. Jadi ini adalah 1 ketukan. Lalu yang kedua, ini ada titik 1 di belakangnya. Masih ingat nggak anak-anak? Kalau titik 1 di belakangnya itu dia berapa ketukan? Iya, benar. Jadi dia ada 2 ketukan. Nah, jadi cara nyanyinya gimana Ustazah? Sedangkan antara not yang ini sama not yang ini beda ketukan. Nah, jadi kalau untuk 1 ketukan itu nyanyinya agak cepet ya anak-anak ya. Kalau dia ada ketukan 2 ataupun yang 4 itu dia agak lambat. Nah, sehingga jadi kayak gini nyanyinya. Kulihat awan gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk lirik yang selanjutnya, yang seputih kapas. Kita lihat yang seputih. Seputih ini ternyata dia berapa ketukan ini anak-anak, nggak ada titiknya? 1, benar. Berarti ini 1 ketukan dinyanyikan cepat. Nah, yang selanjutnya kapas. Kapas ada titiknya di belakang. Ada 1 titik. Berarti ini 2 ketukan. Berarti ini tadi 1 ketukan, 2 ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan. Kita lihat lagi yang di bawahnya. Nah,
ternyata ini juga nggak ada titiknya, berarti ini satu ketukan juga. Nah, ini satu titik di belakang, berarti ini dua ketukan. Berarti sama kayak di atas, berarti 1, 2, ini juga 1, dan ini kalau 3 berarti 4. Bener. Nah, untuk selanjutnya, Ustazah yakin kalian bisa ya nak ya? Iya, nah yaudah. Sekarang ayo kita nyanyi sama-sama lagu Awan Putih ini. Nah, silahkan untuk anak-anak nyanyi di rumah. Dengarkan, Ustazah juga akan menyanyikan untuk kalian. Baik, sesuai dengan ketukan ya nak ya. Oke deh. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, gimana? Udah bisa belum nyanyinya? Oke, kalau sudah bisa, keren semuanya. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada teks bacaan di sini anak-anak. Judulnya adalah Benda-benda di sekitar kita. Nah, silahkan anak-anak semua simak bacaan yang akan Ustazah bacakan. Dan silahkan anak-anak baca juga dalam hati. Oke, Ustazah mulai ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain adalah kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk batu akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke mangkuk, bentuknya akan berubah menyerupai mangkuk. Nah, ingat anak-anak. Jadi, untuk benda-benda yang ada di sekitar kita itu dia memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga bentuknya yang dapat berubah. Contoh yang bentuknya tetap itu benda yang keras. Contohnya seperti batu ataupun pulpen, penggaris, dan lain sebagainya. Misal ada batu di atas batu di dalam gelas nih misalnya. Batu kerikil ada di dalam gelas. Nah, lalu anak-anak ingin memindahkan batu itu dipindahkan ke dalam mangkuk. Nah, maka bentuk batu itu akan tetap sama atau berubah anak-anak? Iya, benar, akan tetap sama karena bentuknya keras. Nah, beda halnya dengan air. Karena air itu bentuknya dapat berubah, air itu kan dia bentuknya mengikuti sesuai dengan tempatnya. Semula misalkan ada air di dalam gelas, maka dia akan mengikuti bentuk gelas itu. Nah, lalu air yang dalam gelas tadi mau kita pindahkan ke mangkuk. Nah, sehingga air yang semula berbentuk gelas ketika dipindahkan ke mangkuk, airnya akan berubah menjadi bentuk mangkuk. Oke, pintar. Nah, sekarang di sini ada tabel perubahan dan ketetapan bentuk benda berdasarkan sifatnya. Coba, di sini sudah ada 4. Yang pertama ada pensil. Nah, Ustazah tadi sudah katakan, pensil. Coba, kalian tahu nggak pensil ini apakah dia termasuk benda yang dapat berubah atau benda yang tetap anak-anak ketika kita pindahkan? Iya, benar. Jadi pensil itu termasuk ke dalam bentuk yang tetap. Kenapa? Karena pensil bentuknya keras. Oke, yang selanjutnya yang kedua ada minyak. Minyak ini
Apakah dia ketika dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, apakah bentuknya akan tetap sama atau dia berubah? Benar, dia akan berubah karena bentuknya dia tidak keras. Dia mengikuti sesuai dengan bentuk tempatnya, sama halnya seperti air tadi ya. Nah, sekarang ada paku. Paku ini ketika kita pindahkan ke tempat satu lalu ke tempat yang lain, apakah dia akan berubah, anak-anak? Tidak, karena paku bentuknya keras. Nah, yang terakhir ada garam nih, anak-anak. Nah, kira-kira garam ini berubah atau tetap ketika kita pindah tempatnya? Kita tuang garamnya ke dalam tempat yang lain, dia apakah berubah atau mengikuti tempat? Oke, ternyata dia berubah. Pintar anak-anak Ustazah semuanya ya. Nah, jadi kalian sudah dapat kan membedakan mana benda yang dapat berubah, lalu mana juga benda yang tetap tidak akan berubah. Ya? Iya, selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan kembali benda-benda dalam tabel sebelumnya. Nah, Nina dan Rara ingin melakukan percobaan. Setiap orang memerlukan 5 buah pensil. Ingat, Rara dan Nina berarti ada 2 orang. Mereka ingin melakukan percobaan. Nah, jadi setiap orang itu memerlukan 5 buah pensil. Setiap orang berarti Nina perlu 5 buah pensil, Rara juga perlu 5 buah pensil. Nah, jumlah seluruh pensil dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Nah, pembelajaran lalu kita juga sudah mempelajari tentang perkalian kan? Masih ingat ya? Iya. Nah, Ustazah ingin mengingatkan kembali ke kalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ingat sekali lagi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, jadi tadi ada Nina dan Rara, berarti ada 2 orang. Dia ingin melakukan percobaan. Setiap orang memerlukan 5 buah pensil, berarti bisa kita gambarkan di sini anak-anak. Ini punyanya Nina, ini punyanya Rara. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Nina punya 5 pensil. Sekarang Rara punya berapa pensil? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama ya. Sesuai dengan soalnya. Setiap orang memerlukan 5 buah pensil. Ini sudah sama. Nina 5, Rara 5. Nah, lalu penulisan untuk perkaliannya bagaimana anak-anak? Nah, ingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, untuk penulisannya kita tuliskan seperti ini. 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa anak-anak? Sama dengan 10. Nah, 2 ini dapat dari mana Ustazah? Nah, perhatikan di bawah sini, ini ada keterangannya. 2 merupakan banyak orang yang melakukan percobaan. Nah, ini 2 ini adalah banyak orang yang melakukan percobaan, yaitu Nina dan Rara. Lalu 5 ini dapat dari mana Ustazah? 5 ini merupakan banyak pensil dari masing-masing orang. Nah, jadi Nina 5, Rara juga 5. Sehingga ketika digabungkan pensilnya Nina sama pensilnya Rara, ada 10 pensil. Oke. Nah, yang artinya jika kita tuliskan dalam penjumlahan berulang, maka penulisannya akan seperti ini. Nah, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, atau bisa kalian permudah dengan kayak gini aja. 2 dikali 5, itu artinya 2 kali 5-nya. Berarti 5-nya ada 2 kali, sehingga ditulis 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, jadi banyak pensil seluruhnya adalah 10 buah. Pintar anak Ustazah semuanya. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, sampai sini dulu pertemuan kita.
Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Ustazah harap anak-anak Ustazah semuanya dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan baik, dan jangan lupa dipelajari lagi, jangan lupa juga terus semangat dalam belajarnya. Oke, selalu jaga kesehatan juga ya nak ya. Oke deh. Oke, akhir kata Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ustazah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.